Terang pengajar 5. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Semangat sekali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai belajar ini, marilah kita berdoa untuk agama dan hukumnya. Amin. Siapa? Nah, Astu. Indri Pak. Indri. Ariano, ada? Tinggal 1 minggu lagi kita sudah ulangan sudah ya, pas ya. Unsur pembangun dari CPN. Kemudian struktur CPN. Kalian masih ingat nggak? Unsur pembangun CPN apa saja? Siapa lagi? Ya. Latar. Penokohan. Alur. Amanat. Lagi? Ya. Gaya bahasa. Oke, itu ada 3 ya. Apa saja? Yang pertama ada oke, latar belakang kehidupan masyarakat. Kemudian apa lagi? Ada latar belakang penulis, geografi. Unsur pembangun dari dalam dan juga unsur pembangun dari luar ya. Menulis cerpen yaitu kita bisa mengungkapkan perasaan dan menuangkan imajinasi atau hayalan pada sebuah teks cerita sehingga menjadikan diri itu lebih terampil di dalam menulis ya. Ini sesuai dengan KD 4.9 ya, yaitu KD keterampilan ya. Adapun tujuan pembelajarannya dengan menerapkan pendekatan saintifik dan machine learning, peserta didik dapat menyusun kerangka teks cerita pendek dengan bantuan media gambar. Ada yang memiliki pertanyaan terkait cerpen? Ya, oke, silakan. Apakah perbedaan cerita pendek dan novel? Dari dirinya dulu. Banyak tidaknya kata-kata yang digunakan. Kalau cerpen itu kemarin saya sudah menjelaskan dari ciri-ciri cerpen itu ya. Maksimal itu ada berapa kata? Dulu gambar ini. Maka waktu 1 menit mengamati gambar yang ada di depan. Silakan diamati ya. Ada apa saja di dalam gambar ini? Yang pertama ada sampah, oke. Kemudian ada anak kecil. Kemudian apa lagi? Dari gambar yang kalian amati itu temanya kira-kira apa? Ya. Tempatnya, gambarnya gimana? Tempat pembuangan sampah. Benar? Bukan di rumah saya ya? Bukan. Maka ada sudut pandang, point of view. Ya, point of view. Kita lihat dari mana? Kalau mau menulisnya kita lihat dari mana? Apa kita dari dia melihat, kemudian kita menuliskan, atau kita merasakan sebagai dia? Itu. Sekarang silakan kalian mencari kelompok masing-masing. Ya, kelompoknya seperti minggu lalu deh, yang distruktur dan keadaan kebahasaan itu. Tadi sudah nama-nama kelompoknya ya. Di sana ada Guru, Ngurah Rai, Iman Bojo. Waktu sampai jam pelajaran ini habis ya, jadi kurang lebih dari 30 menit. Silakan diskusikan dengan kelompoknya, buat gerakannya dulu. Yang menurut ya itu kan mulai dari orientasi pengenalan dulu. Kalian perkenalkan tokohnya. Orientasi dari kan sesuai struktur. Dulu kan biasa aja. Iya. Kalau namanya jungkuk pak. Beda. Bagus kita pakai yang dari sudut pandang orang pertama ke orang ini. Boleh. Anak yang duduk
atau dengan namanya dulu? Siapa namanya? Wahyu. Bayu. Dia putus sekolah karena orang tuanya kecelakaan tahun lalu. Oke, bisa. Ya, terus jadi dia dengan neneknya. Terus dia tidak kerja, kerjanya buang sampah. Terus nanti konflik utamanya, dia udah dapat uang karena hasil buang sampah. Ternyata uangnya dicopet preman. Ya, bisa. Itu konflik utama. Iya. Kehidupan seorang anak saudaranya. Ada tadi. Nggak pernah ceritanya beda, Kak. Ada satu ketika dia itu buta. Kami angkat itu adalah perjuangan dan latarnya latar tempat ada di benar dan kakaknya Rafael. Sudut pandang yang diberikan dari sudut pandang laporan warga. Harusnya kita bermain. Soekarno akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bahwa cerpen ini akan berjudul Kehidupan Seorang Anak Jalanan. Jadi orientasi pertamanya itu adalah diceritakan pada sebuah kota besar ada seorang anak yang yatim piatu. Ia bernama Udin. Mempresentasikan hasil kami, yaitu cerpen yang berjudul Bayu, Seorang Anak yang Hidup Sebatang Kara. Suatu hari hiduplah seorang anak laki-laki. Kita berjudul Rezeki yang Kecil. Ini ada cerita. Namaku Aldi. Aku adalah seorang anak dengan keadaan yang sederhana. Sejak tahun lalu, aku tidak merasakan mampu sekolah lagi. Dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu membuat kerangka cerpen berdasarkan gambar yang telah kami mengambil tema kehidupan dari orang sebelum itu dengan latar tempat yaitu ada di TPA atau tempat pembuangan akhir, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kita menceritakan apa yang kita lihat. Mengambil judul Sepenggal Kisah Seorang Anak Pemulung. Sekian, terima kasih. Sebelum Pak Giri, ada pertanyaan dulu? Apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini? Membuat kerangkanya terlebih dahulu. Jadi kita itu menulis cerpen dari awal. Yang pertama dengan menentukan tema, tokoh, latar, dan juga gaya bahasanya. Nah, dari kerangka teks cerpen tersebut kita akan membuat cerpen yang berdasar. Silakan dijawab dulu. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian? Apakah ada kendala dalam menulis tadi? Minggu depan, pertemuan berikutnya, baru kita akan menulis mandiri dari apa yang telah kalian buat atau rancang. Pak akhiri dengan para santi. Selamat pagi ya. Kurang semangat ya. Kayak kemarin semangatnya ya. Ada yang sakit? Ada. Suri ya. Ya, dia bilang sakit gigi ya. Kita memulai pelajaran hari ini, mereka tidak berdoa guru agama dan kepercayaan yang berdoa. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Lena. Tidak hadir. Siapa? Andini. Sama siapa lagi? Hari ini kita kembali ya dengan materi yang sama, yaitu menulis cerita pendek seperti kemarin. Susun kerangka sudah kemarin. Jadi kita di tahap yang paling akhir sekarang, yaitu mengembangkan kerangka teks menjadi cerpen dengan pilihan kata-kata yang sesuai. Ya. Adapun manfaat pembelajarannya, yaitu sama seperti yang pertemuan yang lalu, ya kita bisa mengungkapkan perasaan dan mengembangkan imajinasi. Yaitu tujuan pembelajarannya hari ini yang di 4.9.2, yaitu peserta didik dapat memproduksi atau menulis di sini ya,
teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan pembahasannya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi gambar ini. Ya. Kemudian hari ini kalian akan menulis secara mandiri ya, berdasarkan kerangka teks cerpen yang telah kalian buat dengan kelompok kalian masing-masing. Kembali amati ini, kemudian coba cari kata-kata yang sesuai, kata-kata yang enak didengar, gaya bahasanya yang bagus gitu ya. Waktu kita sampai jam berakhir ya, jam 10. Nanti hasil tulisan kalian silakan dikumpulkan. Kalian tulis di buku ya, buku tugas, kemudian nanti dikumpulkan. Sebelum itu kalian presentasi dulu ya. Gini, nanti ada peristiwa ya. Pak, kasihnya gimana? Gimana anak? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian sekarang presentasikan apa yang telah kalian selesaikan tadi. Hari ada seorang anak pemulung yang bernama Yoga, yang cita-citanya adalah menjadi seorang yang sukses. Dan di saat kelulusan dan guru pun mengumumkannya. Siapakah nilai kelulusan Yang berjudul pemulung. Katanya tempat semua sofa adalah wilayah gunung yang menjadikan. Tidak termasuk aku. Setiap pagi kayuhan sepeda menjadi sahabat karib yang menyenangkan. Berjudul Rezeki yang Dipungut. Namaku Aldi. Aku adalah seorang anak dengan keadaan yang sederhana. Sejak setahun lalu, aku sudah tidak merasakan lagi bangku sekolah. Ibu meninggal dalam tragedi kecelakaan 1,5 tahun yang lalu. Membuatku harus berhenti menimba ilmu di bangku sekolah karena minimnya biaya. Untuk menghidupi kita berdua. Di umur 9 tahun ini, tak banyak yang bisa kulakukan. Farhan yang hidup bersama seorang kakek. Aku Farhan, seorang anak yang ditinggal pergi orang tuaku. Bukannya menolong dan melihat keadaan Farhan, tetapi mobil itu pergi dari tempat itu. Ada nggak yang memiliki tanggapan gitu? Pertanyaannya boleh ya mengenai apa yang telah. Silakan kumpulkan hasil tulisan kalian. Bukan di sini ya. Ini belajar untuk pengetahuan kalian. Nah, silakan di sana kalian jawab sebagai bahan evaluasi. Ya, sejauh mana kalian memahami teks cerpen? Untuk belajar siapa yang mau menyimpulkan? Pelajaran hari ini tentang apa? Bagaimana? Belajaran ya, ada nih. Jadi hari ini kita belajar menulis cerita pendek dari gambar yang sudah kita amati sebelumnya sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Seperti yang sudah kita tulis tadi, berdasarkan pengembangan kerangka teks yang minggu lalu kita buat. Oke, kasih puas dulu ya. Yang memiliki kendala ketika kalian menulis dari tadi? Tidak? Lebih rileks ya? Ya, santai tadi. Kemudian bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini?